Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan, udara yang segar, dan biar tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan suatu tema, milikilah mimpi. Sekali lagi saya katakan, milikilah mimpi. Setiap orang pasti pernah bermimpi, bahkan punya mimpi. Namun masalahnya adalah apakah kita mau mewujudkan mimpi tersebut. Mimpi di sini bukan sekedar mimpi, karena mimpi ini bisa dikatakan menjadi tujuan hidup atau visi, sehingga hidup menjadi terarah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita baca nats kita di dalam Kejadian pasal 37 ayat 19 sampai ayat 20 berbunyi demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Inilah rencana daripada saudara-saudara Yusuf yang memang memiliki kebencian terhadap Yusuf. Ingin membunuh Yusuf. Suatu hari Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya tentang berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas gandum Yusuf tegak berdiri, dan datanglah berkas-berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan menyembah berkas gandum Yusuf. Dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-7. Hari yang lain, Yusuf bercerita tentang mimpinya lagi, yaitu matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepadanya. Mendengar hal ini, saudara-saudaranya menjadi sangat benci dan iri hati. Mereka berusaha menghancurkan mimpi Yusuf dengan rencana membunuhnya. Namun, Tuhan melindungi Yusuf. Banyak orang sering mengabaikan mimpi mereka setelah berhadapan dengan permasalahan dan tantangan. Jika kita dapat mengelola mimpi besar kita dengan usaha yang keras, dengan kerja keras, bahkan dapat ditularkan pada yang lain, sehingga menjadi suatu sinergi untuk bergerak bersama. Jangan mudah menyerah, menganggap mimpi itu hanya bunga tidur atau sebagai sesuatu yang tidak realistis, sebelum mencoba untuk mengusahakannya. Jika mimpi tersebut sebagai visi atau cita-cita yang mulia dan tidak menentang kuasa Tuhan, maka usaha yang disertai dengan doa dan pengharapan kepada Tuhan bukanlah sebuah kemustahilan, karena Tuhan sendiri adalah pencipta mujizat. Memang proses untuk mencapai mimpi menjadi kenyataan tidaklah mudah. Banyak orang tidak lulus dalam proses, menyerah kalah. Berbeda dengan Yusuf, saat proses menuju mimpi yang menjadi kenyataan, walaupun sangat berat, namun ia tidak menyerah. Dari zona nyaman menjadi anak kesayangan, harus masuk padang gurun penderitaan. Dijual saudara-saudaranya menjadi budak, godaan lawan jenis, masuk penjara tanpa proses dan tanpa kesalahan. Semua dijalani dengan tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya Yusuf lulus dalam ujian melalui proses hidupnya. Dan saat waktunya Tuhan tiba, Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Semua mimpinya menjadi kenyataan, meskipun manusia berusaha menghalang-halanginya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
seorang yang bernama Dr. Martin Luther King Jr. adalah seorang pejuang dengan mimpi atau visinya yang jelas. Ia bermimpi untuk melihat kesetaraan derajat tanpa memandang ras, sebuah cita-cita untuk perdamaian. Ia memahami menciptakan perdamaian harus dilakukan dengan damai pula, bukan dengan kekerasan. Dan mimpinya kini menjadi kenyataan, walaupun akhir hidupnya harus menjadi korban kekerasan. Dia berkata, yaitu Dr. Martin Luther King Jr., "Saya mempunyai mimpi di mana suatu hari anak laki-laki dan perempuan kulit hitam akan bergandengan tangan dengan anak laki-laki dan perempuan kulit putih." Itulah yang diucapkan oleh Dr. Martin Luther King Jr. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, jikalau Bapak Ibu mempunyai mimpi, mempunyai cita-cita, mempunyai suatu kerinduan, hidupilah mimpimu dan perjuangkanlah mimpimu. Jangan mudah menyerah, karena kesulitan atau tantangan itu adalah proses hingga mimpimu menjadi kenyataan, dengan tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Selamat menikmati mimpi Bapak Ibu Saudara, dan perjuangkanlah mimpi Bapak Ibu Saudara sampai menjadi kenyataan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan hari ini kepada kami. Namamu yang dipermuliakan. Bapa, biarlah mimpi kami akan menjadi kenyataan, dan kami lulus di dalam proses, sehingga kami dapat melihat mimpi kami. Seandainya kami tidak melihat pun, tapi mimpi kami, cita-cita kami, visi kami menjadi suatu kenyataan yang tidak bertentangan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, berkatilah semua mereka yang sempat mendengar renungan firman-Mu pagi hari ini, supaya mereka mempercayai Tuhan, bahwa mimpi mereka akan menjadi satu kenyataan, apabila kami tetap mengandalkan dan percaya kepada Tuhan, pembuat mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semuanya, mulai hari ini dan seterusnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Immanuel.